Roma pasal 8 ayat yang ke-12. Kita akan baca secara bersama-sama karena firman Tuhan ini satu ayat saja. Roma pasal 8 ayat yang ke-12. Kalau sudah ketemu, mari kita membaca secara bersama-sama. 3, ya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sekali lagi saya membaca. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Kalau saya mencermati tema atau sapaan yang sangat baik dari Komisi Pemuda PGI adalah menjadi garam dan terang. Tapi tahukah kita di balik komitmen dan ucapan itu, artinya kita tidak menuruti yang namanya keinginan kita. Tidak hanya memuaskan keinginan kita, tapi konsentrasinya adalah memuaskan Tuhan, yang adalah sumber terang dan yang telah menjadi garam, sehingga kita dipanggil dan diutus di tengah-tengah dunia. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita pernah mendengarkan seorang ahli matematika dan fisika namanya Stephen Hawking. Dia berkata begini, "Aku tidak pernah takut mati, tetapi saya tidak mau buru-buru mati, karena aku hendak mau melakukan yang lebih baik lagi." Itulah satu kata yang disampaikan oleh ahli matematika dan fisika namanya Stephen Hawking. Aku tidak takut mati, tapi saya tidak mau terburu-buru mati. Karena apa? Ada beban bagi dia untuk melakukan yang baik. Nah, firman Tuhan ini juga sudah duluan telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dalam ayat yang ke-12 yang tadi kita baca. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Orang berhutang. Pemuda PGI ini adalah orang yang berhutang. Hutangnya bukan hutang materi ya, tapi hutang kita adalah membalas kebaikan Tuhan. Dengan segala potensi yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Tadi sudah diucapkan beberapa komitmen. Nah, bukankah hal itu Tuhan sudah karuniakan bagi kita? Tuhan sudah beri kepada kita dengan cuma-cuma. Jadi kita adalah orang-orang yang berhutang sangat ini, saudara-saudara, kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat ayat ini. Rasul Paulus menekankan dalam ayat ini bahwa kita adalah orang-orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging. Artinya apa? Bukan menuruti hawa nafsu kita. Karena apa? Kita telah ditebus oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh menuruti apa yang menjadi nafsu-nafsu duniawi. Apalagi ini namanya organisasi. Apalagi ini namanya satu dalam kesatuan. Rasul Paulus menekankan ini supaya kita tidak boleh menuruti daging ini. Karena kalau kita menuruti daging ini, saudara, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karenanya, tema sederhana kita di dalam pertemuan ini adalah kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Itulah tema kita di dalam ibadah pada kita. Kobarkanlah kasih karunia Allah yang ada padamu. Apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, dan bagaimana kita mengaktualisasikannya. Semua kita memiliki panggilan, baik dia sebagai pelajar, baik dia seorang pekerja, profesionalisme sekalipun, baik dia adalah pengusaha, baik dia itu adalah pelayan-pelayan gereja. Semua kita sudah diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Oleh karenanya, di dalam hal ini
Di dalam menjalankan karunia yang Tuhan berikan bagi kita, kita tidak boleh menuruti namanya keinginan daging kita. Karena keinginan daging tidak bisa mengerjakan keinginan roh saudara kita. Nah, bagaimana hal ini bisa terwujud? Bagaimana kasih karunia ini terus kita jalankan dalam hidup kita? Utamanya adalah di dalam firman Tuhan yang saya bagikan ini. Yang utama yang kita lakukan adalah adanya fellowship of God. Itu yang pertama, fellowship of God. Jadi hubungan dengan Tuhan itu harus beres. Harus beres. Saudara tahu bahwa kekristenan adalah lambang simbol yang paling dekat dengan kekristenan adalah salib. Salib. Entah bahwa kita salib itu adalah bagaimana Allah berhubungan dengan manusia. Lalu bagaimana dia melakukan pengorbanan kepada manusia itu sendiri. Dan kita juga. Kita harus berkorban bagi Tuhan. Bagaimana fellowship kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Ini sangat menentukan saudara-saudara. Kalau hubungan kita dengan Allah cukup bahkan bagus, saya yakin ya kita bisa menaklukkan dunia ini. Kalau Soekarno berkata, berikanlah aku 10 pemuda. Apalagi ini kita di PGI, Kompa PGI Tapanuli Tengah sudah berapa denominasi. Kan begitu. Guncang ini takdir ini. Ya, sekali dia berjalan itu sudah. Tetapi penentu awal itu adalah fellowship dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Jangan karena sudah menganggap orang Kristen lalu merasa aman-aman hubunganmu dengan Tuhan. Jangan. Itu gaya hidup kita. Itu lifestyle kita dengan Allah. Kita harus bangun fellowship. Karena yang kedua, saudara-saudara, kita harus juga melakukan kebaikan. Yang disebutkan adalah goodness. Kebaikan. Yesus berkata di dalam Injilnya, kasihilah aku, kata Tuhan. Lalu dia berkata, kasihilah sesama. Kasihilah sesama. Kalau kita mengasihi sesama, kita sudah keluar dari keinginan daging kita. Saudara-saudara, kalau kita menuruti keinginan daging, saya ambil contoh, kita semua di sini tidak bisa menerima satu sama lain. Karena satu sama lain punya prinsip masing-masing, punya budaya masing-masing, punya kebiasaan masing-masing. Kita ini tidak saling menerima. Tetapi saya yakin di tempat ini bahwa kita sudah keluar dari mengikuti keinginan daging, sehingga kita saling menerima satu sama lain di sini. Betapa kayanya kasih karunia Kristus yang telah dikaruniakan bagi kita saudara. Nah, oleh karena itu jangan berhenti kita berbuat baik selagi ada waktu. Suksesnya, berhasilnya rencana Allah di dalam hidup kita adalah jika kita mau melakukan. Dan saya harus mengatakan Kompa PGI harus standar. Ada survei yang ada dilakukan di Amerika. Saudara, kalau kita membaca setiap artikel itu, pemuda sekarang ini ya di survei bahwa mereka tidak suka lagi beribadah dengan Tuhan dan sudah digantikan dengan gaya teknologi yang begitu canggih. Dan saya mau katakan kepada kita, jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan digantikan dengan hal-hal yang lain. Amin. Jangan. Hubungan dengan Tuhan adalah hubungan personal, hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan digantikan dengan yang lain. Jangan digantikan oleh kekasihmu. Janganlah digantikan oleh apa-apa yang ada padamu. Jangan. Tidak boleh digantikan.
Lakukan kebaikan, saudara. Orang yang melakukan kebaikan adalah orang-orang yang sudah keluar dan sudah belajar bahwa saya tidak mau menuruti keinginan daging saya. Suatu saat Bapak Ibu, ada satu kesaksian saya ketika saya masih belajar teologi yang ada di STT Jakarta. Suatu sore kami punya PA ya, dengan teman-teman. Lalu saya katakan kepada teman-teman, kenapa juga kita terus PA-PA di tempat ini, tapi kita nggak pernah out ya, nggak pernah kita keluar. Sekali lagi kita keluar, ayo kita lirik di luar. Apa yang terjadi? Saya katakan, oke lah, teman-teman respon dengan baik, maka kami pergi keluar. Lalu ada taman, biasanya kalau di kota saudara-saudara pasti sudah tahu, ada taman-taman bunga itu, dan ada orang bekerja di situ. Lalu pekerja itu tinggal di situ, ada rumah-rumah yang ada di tengah taman itu. Lalu kami samperin, kami datangi, Pak, Bapak udah lama di sini begini-begini. Yang notabene saudara orangnya tetangga kita, tetangga iman kita, sahabat kita. Iya. Lalu kami membangun komunikasi. Akhirnya kami terus bertemu dengan dia. Dan kami tahu bagaimana pergumulannya. Ternyata pergumulannya ada. Pergumulannya apa? Dia sebenarnya ingin keluar dari kerjaan itu dan mau punya pekerjaan yang lebih matang. Lalu ada teman saya, sekarang dia pendeta di Papua, pendeta Simpson Siderlaki. Di angkatan kami, saudara-saudara, sekitar 40 orang mahasiswa angkatan saya, hanya 2 orang dari pendeta, saya dengan teman saya yang ada di Papua itu. Ya puji Tuhan. Ya. Padahal masih di dalam lembaga yang sama. Nah, ketika kami terus melakukan pelayanan kepada Bapak ini, dan puji Tuhan, dia sudah menjadi orang Kristen. Pertama, kami rela Bapak Ibu keluar kantong ini